Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan juga ya, tadi kan kebetulan penjelasan saya serupa dengan yang disampaikan Nabi. Musnad Imam Ahmad ya, mengenai Imam Mahdi ya. Nah, kebetulan juga ya mungkin cocok-cocokkan, gaduk-gadukan ya, mengenai rusaknya Islam ya. Nabi sampaikan, Islam akan asing ya, dan hanya tinggal nama saja nanti. Orang membaca Quran hanya sebatas tulisan lapal huruf. Masjid kalian banyak, tapi kosong dari petunjuk ya, dan sebagainya. Ini sudah sering kami sampaikan. Tetapi masalah waktu dan timing. Oke, kita lanjut ya. Terkait kajian di atas, tapi sebelum lanjut, seperti biasa siapkan dulu akal, hati, dan logikanya ya. Karena kajian kali ini penuh dengan kias yang sangat-sangat tinggi, yang wajib memakai logika tinggi ya. Baik, kita akan coba mengurai. Langsung saja, siap-siap pegangan erat-erat dan berangkat. Pertanyaan yang tidak banyak orang yang tanyakan dan sadari adalah, kapan Islam rusak? Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya, Al-Hawi, umur umat Islam hanya 1.500 tahun. Dengan demikian, umat Muslim berada di akhir zaman menjelang datangnya kiamat. Imam As-Suyuti mengatakan, umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya, sekitar tahun ke-5.500. Berarti umur umat Islam lebih dari 1.000 tahun dan kurang dari 1.200 tahun. Ini juga dijelaskan lewat beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umur umat Islam. Dikutip dari buku Mengungkap Berita Besar dalam kitab suci oleh Abd al-Wahhab, Abd al-Salam Tawilah. Dijelaskan beberapa hadits yang mengungkap umur umat Islam dan juga berkaitan dengan datangnya kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani adalah seperti seseorang yang menyewa suatu kaum agar bekerja hingga malam. Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari dan mengatakan, kami tak butuh kepada upahmu. Lalu orang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, lanjutkanlah waktu yang tersisa dari hari ini, dan kalian akan mendapat upah yang kusyaratkan. Maka mereka pun bekerja hingga tiba waktu sholat asyar dan berkata, jerih payah kami untukmu, tidak minta upah. Kemudian orang tersebut menyewa kaum lainnya, dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu hingga tenggelam matahari, dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan kalian umat Muslim dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani seperti permisalan seseorang yang diberi upah. Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, waktu zawal atau waktu zuhur, lalu mendapat upah 1 qirath? Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu ashar dengan mendapat upah 1 qirath? Lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari ashar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 qirath? Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit? Dijawab, apakah upah kalian dikurangi? Mereka jawab, tidak. Lalu dijawab, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Jadi betul ya, yang disampaikan Profesor bahwa saat itu, zaman itu, beliau berada di dalam kurun 15 yang maha dahsyat. Kurun tidak akan lebih baik, dan ternyata
umur Islam saat ini lebih dari 15 kurun ya. Tidak jauh ya dengan yang disampaikan oleh Profesor dan yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi di atas. Lako dialah ko cocok dengan yang disampaikan Profesor ya. Kurun 15 ya. Lako cocok dengan yang disampaikan Ayahanda Guru. Dunia akan mencari kita. Lako pas ya, jadi Profesor pun menyampaikan kita akan ketemu turbulensi besar-besaran menjelang akhir kurun 15 sampai saya battle ya. Kalau ada yang saya salah kata atau bohong, silahkan dibantah. Profesor sampaikan, ini akhir zaman akan datang banyak musibah, bencana, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum zikrullah saja yang selamat. Nah, demikian ya yang disampaikan Profesor. Dan kita akan ketemu puncaknya itu adalah akhir kurun 15 ya. Dan ternyata itu adalah zaman ini. Kita telah ada di kurun 15 sejak kedatangan Islam kita. Menjelang akhirnya ya, kemudian disampaikan Ayahanda Guru Dunia akan mencari kita. Berarti yang disebut dengan kerusakan besar agama baharu. Samawi merk Islam ya. Agama baharu Islam yang zaman Nabi datang, asing, dan kembali, asing, itu berartikan baharu. Itu adalah di zaman ini. Hanya saja karena kita semuanya tidak ada yang sadar. Dan ternyata kami kaitkan dengan mata satu Dajjal adalah kehilangan mata ruhaninya. Dan ternyata kenyataan yang sekarang di mana-mana tidak ada yang memakai mata ruhani. Iman yang ruhani tidak ada yang bayat ya. Padahal jelas-jelas ada yang menyebut waliyam mursyida. Al-Kahfi ayat 17, guru rohani nggak ada yang nyari. Padahal kita disuruh mencari jalan wasilah. Al-Maidah ayat 35, nggak ada yang nyari wasilah. Padahal diperintahkan untuk udkhulu fi silmi kaffah. Al-Baqarah ayat 208. Nggak ada yang mau masuk ilmu rohani. Akhirat dianggap nanti setelah mati. Sirotol mustaqim tidak ada yang tahu. Rasulullah yang notabene tali rohani dianggap manusia dan telah mati. Syahadat tidak ada yang bersaksi, maka sebetulnya Islam sekarang ini cuman merek. Isinya sudah Yahudi ya. Yang tiga agama besar yang dikelompok menjadi tiga agama besar, Wattini Wazzaituni, Waturi Sinin. Yahudi agama syariat, Nasrani agama hakikat, dan Islam adalah agama ma'rifat. Kemudian Islam ini mengalami kerusakan di abad 14 ya. Sejak kedatangannya ini, kemudian rusak menjadi syariat. Yang dihilangkan adalah hakikatnya ya. Makanya dipotong mata rantainya, tarekat dianggap bid'ah, dan semuanya hanya cukup sampai pada level syariat saja ya. Sudah tidak ada yang berhakikat, tidak ada yang tahu rohani, karena dibutakan ya, dan mabuk semua. Tapi untuk seluruh jamaah ini tidak usah pusing ya, dan tidak usah bingung. Sudah kita-kita saja, tidak usah menyampaikan dakwah keluar ya, sudah tidak perlu ya. Fokus untuk mengamalkan perintah guru, berserta guru dan untuk guru. Ya, cuma kita sampaikan lewat, nah ini, medsos ya. Baik itu YouTube maupun Facebook. Karena kalau kita mendakwah kepada orang lain, tidak ada yang mau. Biar saja ya, biar. Selebihnya itu urusan Tuhan sama mereka ya. Sudah gitu saja ya. Biar dibilang batuk logi, cocok logi. Biarlah ya. Cuman ternyata semuanya itu identik ya. Sinergi, berhubungan ya. Makanya, yang sudah tahu ilmu ini ya, pegangan kuat-kuat ya. Karena turbulensi itu ibaratnya kita kalau di pesawat itu ada lubang di jendela ya. Misalkan satu jendelanya itu terlepas ya kacanya ya. Itu akan menyedot isinya ya, keluar. Nah, turbulensi. Dan atau kita akan ketemu putaran tinggi ya. Sehingga akan terlempar dengan gaya sentripetal dan sentrifugar, putaran tinggi. Kayak naik wahana komedi, putar biang lala dan ombak banyu ya. Kalau putaran tinggi itu manusia, kalau nggak pegangan, itu akan terlempar ya. Baik gaya sentripetal maupun gaya sentrifugar ya. Makanya pegangan kuat-kuat ya. Dan hati-hati ya, ikuti perintah gurumu.
berpegangan kuat-kuat ya. Karena kita enggak ada jaminan selamat ya, kecuali yang pegangan kuat-kuat akan tali wasilah ya. Hati-hati, karena ternyata kita pun baru menyadarinya ya. Dan sebetulnya kita pun ternyata enggak tahu. Enggak engeh, ternyata membaca nubuat dari dalil dan hadis. Dan ternyata kita sudah ada di zaman itu. Makanya dunia sekarang sangat jauh daripada Quran Qadim ya. Dan enggak ada yang nyadar, enggak ada yang mau, enggak ada yang nyari. Disawarkan pun diludahin ya. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qadim, Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.